Menembus kepada orang yang didoakan, tapi bisa jadi 100 orang yang kita kenal, tapi kalau mereka tidak solih, maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu, mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup, banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang solih, yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ustaz Umar Mita. Bagaimana makanan itu sampai ke tangan saya? Maka aku lebih rela untuk kemudian lapar daripada makanan sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana hukumnya. Masya Allah. Lu sampai pakai riwayat kalau makan, pakai silsilah, pakai sanad. Antum aja sanad hadis aja enggak tahu, apalagi sanad makanan. Lu sampai saat Nabi Waqqas itu harus pakai sanad. Ini makanan dari mana? Siapa yang keluar? Siapa yang numbuhkan? Siapa yang kemudian membawanya sampai ke tangannya? Karena kebersihan lambungnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya itu terdengar oleh Allah dan tidak pernah lama untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya pernah satu kisah nyata yang lainnya, ada orang naik kuda menghujat Ali bin Abi Thalib. Menghujat Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, jangan hujat Ali. Saya tahu Ali, dia keluarga Rasulullah, dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Jangan dihujat Ali. Orang tersebut tetap berkeras. Saya akan tetap kemudian akan menghujat Ali karena keburukannya yang dimiliki oleh Ali. Diangkat tangannya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta keadilan bagi Ali ketika dihujat. Belum turun tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang terjadi? Kuda yang ditunggangi orang tersebut ketika menghujat Ali tiba-tiba berontak, liang, terlempar orang yang menunggangnya, jatuh, terbentur kepalanya dan akhirnya mati seketika. Dan orang menulis kitab itu dan menulis peristiwa itu sampai kemudian akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku setelah kejadian itu betul-betul kemudian aku ingin supaya aku tidak melihat orang itu mendolimi orang, supaya aku tidak perlu mendoakannya. Makanya maaf ya, ada orang yang dolimi Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan saat itu kemudian langsung selesai, kelar hidupnya. Emang ada Ustaz? Ada. Sudah tahu Sa'ad bin Abi Waqqas mustajab. Loh, Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah. Salah nyari musuh ini. Namanya kota ada. Difitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Nyampe berita itu kepada telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian karena dia tahu orang ini terus memfitnahnya, bukan sekali, berkali-kali dimaafkan, berkali-kali menghujatnya, berkali-kali memfitnahnya, dimaafkan lagi, berkali-kali memfitnahnya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengangkat tangan. Ya Allah, kalau orang yang mendoakan, memfitnah saya ini pengen nyari dunia, pengen nyari pujian di antara manusia, kasih dia 3 hal. 1, panjangkan umurnya. 2, miskinkan terus. 3, jadikan dia sebelum mati mendapat fitnah. 3-tiganya langsung dikabulkan oleh Allah. Ibarat sinetron langsung suara petir, langsung 3-tiganya itu. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya panjang sampai 80 tahun lebih, sampai kemudian alisnya pun berubah nyambung kepada kemudian ini ya, sampai kemudian kepada jenggotnya. Dalam kondisi miskin terus tidak punya rumah, tidurnya di depan pasar dan kerjaannya itu di depan pasar, tuh sholat nyelek-nyelek perempuan yang lewat. Sampai kemudian orang itu bertanya sama dia, kenapa kamu tuh suka gangguin orang? Ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepadaku ketika aku telah mendoliminya. Itulah yang kita dapatkan. Kenapa doa kita sering tidak tertolak, sering kemudian tidak mustajab? Makanan kita yang kotor. Kita merintih, semoga anak saya solih, anak kita tidak solih. Semoga anak saya taat, ternyata anak kita tidak taat. Dan ternyata itu ditopang karena makanan kotor yang kita konsumsi. Antum ikhwan, ngambil yang haram, sampai antum longgarkan filternya antum, maka dipadamkan sama daging yang haram. Nanti ada panggilan Quran, padam lagi karena yang haram. Disitulah kita akhirnya paham, anak kita itu taat kalau kita membersihkan bagaimana kita membersihkan makanan kita. Yang keempat, yang terakhir, taatnya kita itu tergantung sama makanan kita.
Makanya dalam surat Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makan yang baik dan beramal solih. Kalau kita mendapatkan perintah, merenungi ayat ini, ada dua perintah. Makan yang halal, makan yang thayyib, beramal solih. Mungkin kita mikir, apa hubungannya sampai para nabi itu diberikan nasihat oleh Allah. Makan yang baik, kemudian amal solih. Apa hubungannya makan dengan amal solih? Kalau kita tidak membaca tafsirnya, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau kita membaca tafsirnya, akhirnya kita paham. Kenapa Allah itu memberikan amanat, memberikan wasiat kepada para nabi. Makan yang baik, kemudian beramal solih. Karena ternyata amal soleh kita tergantung makanan kita. Makanya maaf kalau ada di antara kita sering menetapkan kebaikan tapi sering gagal itu mungkin gara-gara makanan. Insya Allah bulan depan saya akan mulai tahajud. Loh sampai bulan depan datang dan 12 bulan setelahnya nggak pernah tahajud. Mungkin kalau di antara kita ada yang berkata insya Allah mulai tahun depan saya akan mulai menghafalkan Quran. Loh tahun depan datang sampai 12 purnama itu kemudian lewat setelahnya. Itu pun dia tidak menghafalkan Quran. Apa masalahnya? Makanan haram itulah yang memadamkan setiap panggilan kebaikan. Nah, disitulah kita kemudian akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Halal itu konsekuensi, bukan opsi pilihan. Dia bukan lifestyle, dia bukan tren hidup. Jadi hijrah dari yang haram, hijrah dari yang syubhat itu bukan lifestyle. Yang lain pada senang-senang untuk kemudian lagi hijrah makanan kita ikut-ikutan, bukan. Dia bukan lifestyle, dia bukan tren hidup, tapi dia konsekuensi keimanan. Karena apa? Lambungmu menentukan posisimu di akhirat, surga atau neraka. Inilah yang menjadikan seorang istri berpengaruh besar untuk mempengaruhi suaminya di dalam makanan yang halal. Istri itu harus berkata sama suaminya sebelum melepas suaminya menuju ke tempat kerja, Mas, aku sabar kalau aku lapar, tapi aku tidak sabar kalau aku masuk neraka gara-gara makanan haram yang kamu bawa. Karena apa? Pengaruhnya wanita terhadap profesinya seorang laki-laki itu besar. Maka saya tutup dengan sebuah kisah yang disampaikan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah masuk pasar, mendapati ada seorang pedagang menggunakan segala macam cara untuk menjual barang dagangannya, sampai cara yang haram dia menjual dagangannya. Hasan Al-Basri ketika melihatnya itu dan berkata, bi'sat tajir, ini buruk ini pedagang yang kayak gini.